Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Kitabul Jami' fi Kutubil Iman war Rad 'alal Murji'ah. Kita masih bahas seputar amal apa dari amal tubuh ya, yang dia itu masuk menjadi unsur atau menjadi inti dari iman. Maka jawabannya adalah apa? Salat. Jawabannya adalah apa? Salat. Terakhir kita baca kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau katakan wal qaulul ladzi yasiru bihi mu'minan, ucapan yang menjadi seseorang dengannya jadi mukmin adalah qaulun makhsus, yakni ucapan yang khusus. Karena ucapan di dalam ad-din, dalam syariat itu banyak modelnya. Orang berdakwah juga amal lisan, memberi nasihat amal apa? Lisan. Maka yang dimaukan kata beliau adalah asy-syahadatani, dua kalimat syahadat. Makanya kemarin kita bahas dua kalimat syahadat ini menjadi penentu di awal dakwah seorang menjadi muslim. Ya, sebelum ada syariat salat, maka sekedar dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka jadilah dia seorang apa? Muslim. Kemudian baru nanti diturunkan syariat berikutnya adalah apa? Salat. Fakadzalikal amal huwas shalah. Begitu juga amal yang menjadi inti dari sebuah keimanan adalah apa? Salat. Karena amal banyak, ada salat, ada jihad, ada puasa, ada haji. Ya, apalagi menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga apa? Merupakan amal. Tapi yang menjadi intinya adalah apa? Salat. Sudah ya. Kalau Khawarij sekali lagi memasukkan semuanya menjadi inti, repot nanti kalau kita nggak ngerjain ini, bisa jadi otomatis kafir. Tapi kalau Murji'ah, ya amal ini nggak masuk dari awal, masuk kata dia, tapi bukan inti, pemain pelengkap, pemain penyempurna. Ya, mungkin kalau dulu antum masih kecil suka main, ada yang namanya anak bawang, main bola, ya misalkan 4 lawan 5, nggak apa-apa ini mah anak bawang. Ya 5 lawan 4, tapi dia anak apa? Anak bawang. Adanya dia dan tidak ada apa? Sama aja. Tim hore aja. Tahu tim hore? Ya. Mau dia apa, pokoknya dia ingin aja lah jadi tim sukses. Ya. Itu apa? Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Syarhul Umdah. Kemudian sedikit sini Anda bacakan ya sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Muwatta. Imam Malik punya kitab hadis namanya apa? Muwatta. Dan ternyata selain Imam Malik bikin juga namanya Muwatta juga. Ya, dilaporinlah ke Imam Malik. Kata Imam Malik, ya biarkan saja mereknya sama, judulnya apa? Sama. Nanti yang lebih ya bertahan atau yang berkahnya luar biasa adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah. Akhirnya sampai hari ini kalau disebut nama Muwatta langsung terbayang punyanya siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Umar radhiyallahu anhu pernah menulis sebuah surat kepada ummalihi, kepada para pekerjanya, gubernurnya, ya pokoknya yang di bawah kepemerintahan beliau. Apa kata beliau? Inna ahamma amrikum indi as-salatu. Sesungguhnya yang paling penting dari urusan kalian di sisiku adalah as-salatu. Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha. Barang siapa yang menjaganya dan betul-betul menjaganya, hafidha dinahu, maka dia sungguh menjaga agama. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwahu adya'u.
Maka barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka terhadap selainnya, maka dia lebih apa lagi? Menyia-nyiakannya. Intinya menjaga salat itu bagian dari din, bagian dari apa? Iman. Maka dilanjutkan kembali oleh Syekhul Islam di buku yang sama Syarhul Umdah tadi. Ya, al-muhim kata beliau, kesimpulannya salat itu merupakan satu ibadah yang memiliki kedudukan khusus tersendiri, istimewa ketimbang ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini bisa kita pahami karena dari beberapa sisi. Dan kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, aku mengambilnya dari apa yang telah dikesimpulkan atau ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekhul Islam ini kan terkenal sebagai muhakkik. Muhakkik itu peneliti. Ya, luar biasa bacanya banyak, nulisnya juga luar biasa cepat. Mafhum, karena saking banyak ilmunya, jadi kalau nulis ya, nulis akidah wasiti aja, ada yang bilang dari asar sampai maghrib. Itu ditulis langsung ya, padahal lumayan juga akidah wasitiyah. Mungkin kalau kita nulis mikir dulu mau nulis apa ya. Bahkan ketika beliau debat misalkan fikih, masalah fikih sama orang-orang Syafi'iyah, itu seakan-akan di depan matanya itu kayak ada layar gitu. Jadi tinggal milih saja. Sampai orang-orang Syafi'iyah bilang, ini orang kayaknya nggak pernah belajar fikih kecuali Syafi'iyah. Ya, giliran debat sama Malikiyah, wah ini mah orang nggak pernah belajar fikih kecuali fikih apa? Malikiyah. Jadi menjadi profesornya lah ya. Diakui oleh musuh dan apa? Oleh lawan. Bahkan bukan hanya ilmu dalam bidang ad-din, bahkan ketika debat juga sama orang-orang ahli filsafat. Ya, beliau belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, kemudian betul-betul memahaminya, akhirnya menyerang balik sama ya, orang-orang ahli filsafat. Ya, mungkin ini cerita yang terus berulang-ulang atau pernah dengar. Ya, saking buneknya pikirannya Syekhul Islam belajar ilmu filsafat sampai raut wajahnya juga berubah gitu. Enggak semuringah enggak seger gitu. Ya, Ibnu Qayyim cerita sendiri, dulu kalau ada masalah ya mafhum ya pengen ngelihat wajahnya Syekhul Islam saja udah hilang itu masalah. Ya, padahal pengen ngadu nih, pengen ngelapor ada masalah, tapi ketika ngelihat wajahnya saja itu seakan-akan masalah sudah terselesaikan karena ngelihat wajahnya yang begitu segar, wajahnya begitu ya ceria. Tapi beda halnya setelah belajar filsafat. Kayaknya bawaannya mikir mulu, berat kepalanya nih. Bawaannya kayak ada masalah gitu yang nggak bisa diselesaikan. Kan beda ya orang yang wajahnya penuh masalah dengan wajah orang yang lagi gembira gitu. Kan kelihatan dari muka-mukanya nih. Lu kenapa muka lu ditekuk aja? Aduh, gimana ya? Mau cerita gimana? Kelihatan dari raut wajahnya. Kadang sampai berpengaruh kepada fisiknya. Yang tadinya gemuk kok sekarang kayak kurusan, hitam, dekil. Nah, ya bisa jadi banyak masalah. Terlihat dari raut wajahnya. Nah, itu dipahami betul sama Ibnu Qayyim. Nggak taunya lagi belajar filsafat. Tapi setelah tahu, ya kumpul debat, masya Allah, Allah bukakan ya kemenangan kepada Syekhul Islam. Sampai dia bilang ini mah ahli filsafat sudah. Padahal ya beliau luar biasa memang dalam menelaah. Nah, beliau menelaah apa yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa salat ini menjadi inti dari amal? Ya, amal ini amal tubuh maksudnya yang menjadi bagian dari iman. Poin pertama, beliau sebutkan ada 13 poin. Cuma kita ambil beberapa saja. Yang pertama kata beliau, annallaha samma salata imanan. Allah menamakan salat dengan lafaz iman. Dalam surat Al-Baqarah 143. Dalam surat apa? Al-Baqarah 143. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menelantarkan, menyia-nyiakan iman kalian. Maksud tafsir dari iman adalah apa? Salat. Ya, walaupun ketika itu salatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian meninggal beberapa sahabat.
sebelum arah kiblatnya ke Ka'bah. Ya, dulu kan sholatnya ke arah mana? Baitul Maqdis. Ada hikmahnya, ada tujuannya supaya orang-orang ahlul kitab mau masuk Islam. Ya, dibaik-baikin lah. Ya udah nggak apa-apa dah, kita kemana arahnya? Baitul Maqdis. Karena orang Yahudi, orang Nasara sangat memuliakan apa? Baitul Maqdis sampai hari ini. Ya, nggak ada orang-orang Israel misalkan berani menghancurkan apa? Masjidil Aqsa, nggak ada. Ya, jauh dari tempat keributan. Ya, makanya masih bisa diakses. Kalau antum misalkan umrah, main dulu ke Yordan, nanti main lagi ke Palestina, itu udah di depan mata sudah. Ya, kelihatan itu apa namanya? Masjidil Aqsa. Bahkan ada bukit. Ya, dahulu Nabi Musa alaihissalam pengen sekali main ke mana? Baitul Maqdis, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dibolehkan lihat dari jauh. Apa bukitnya namanya itu? Kita dicek ada bukitnya. Itu jadi objek wisata sih, naik ke bukit. Nanti kalau cuacanya terang, cuacanya cerah, itu kelihatan apa? Baitul Maqdis. Karena memang ya menjadi apa? Sesuatu yang dimuliakan. Bahkan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu, kalau mereka ibadah wisata kemana? Baitul Maqdis. Makanya kadang ada video tuh orang Kristen lewat sama orang Yahudi diapain? Diludahin. Ya semuanya sama. Ibaratnya kalau orang Islam umrohnya lah. Ya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, orang Nasara juga sama. Mereka memuliakan apa? Baitul Maqdis. Nah, ketika itu para sahabat ya ada yang meninggal dalam keadaan sholat waktu itu masih menghadap kemana? Baitul Maqdis. Kayak ada yang menyesal, gimana dong sholat kita? Ini kan sholatnya sudah diarahkan ke Ka'bah. Gimana sholat-sholat yang terdahulu? Kemudian Allah hibur mereka, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ya iman kalian. Maksud apa iman di sini? Salat. Lihat bagaimana Allah menamakan salat dengan kata apa? Iman. Beda ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, hajinya. Kecuali ini apa masalah? Salat punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terdahulu juga kita baca ketika dahulu orang masuk Islam dengan ucapan kalimat syahadat, kemudian yang berikutnya untuk membenarkan ucapan mereka, yang membuktikan kebenaran mereka dengan ibadah apa? Salat. Ya, dengan ibadah apa? Salat. Jadi lengkaplah rukun iman dari i'tiqad, kemudian dari ucapan dan dari apa? Amal. Begitu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, annallaha iftataha a'malal muflihin bis salah. Sesungguhnya Allah membuka amalan-amalan orang-orang yang akan beruntung pertama kali dengan salat. Ya, kita bisa cek surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 9. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang apa? Beriman. Apa lihat amalan pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang pada salatnya itu khusyuk. Lihat, menjadi amal pertama seorang dikatakan mukmin dengan apa? Salat. Ya, itu awalnya. Kemudian ditutup di ayat 9-nya juga, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang terhadap salatnya mereka terus menjaganya. Maksudnya apa? Tidak ditinggalkan. Ya, salat wajibnya dijaga, tidak ditinggalkan. Dibuka dengan salat, diakhiri dengan apa? Salat. Ini poin yang kedua yang menunjukkan kenapa salat menjadi inti dari amal tubuh. Yang tadi pertama apa alasannya? Ya, salat diibaratkan, dikata apa diucapkan dengan iman. Dalilnya Al-Baqarah 143. Kemudian orang-orang yang beruntung nanti di yaumul qiyamah, amal pertama kali yang disebutkan oleh Allah adalah salat. Ya, apalagi kemarin kita sudah bahas setelah tegak ijma. Makanya di mukadimah kemarin ya supaya kita punya maklumat ya sumber hukum di dalam dinin Islam, Al-Qur'an, hadis dan apa? Ijma. Ijmanya siapa? Ijmanya salaf. Ya, dari generasi terbaik yang mereka telah direkomendasikan oleh Allah ya sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Bahkan kalau kita juga mau mendapatkan keridhaan Allah, ikuti mereka dengan ihsan. Ikuti mereka dengan baik.
ya apa yang mereka telah sepakat di dalamnya, maka itu merupakan hujjah. Bahkan Imam Ahmad kemarin bilang, ya kalau ada orang yang berselisih pendapat, yang nggak boleh dia keluar, misalnya sahabat nih bilang A, yang satu bilang B, nggak boleh kita keluar bilang C. Ya, ambil saja dari mereka, entah yang ambil yang A atau yang ambil yang B, selama para sahabat telah mengeluarkan apa pendapat di sana. Apalagi ini sudah perkaranya apa? Ijma. Ya, sampai kemarin kan lucu, yang memang sudah hampir ijma, waduh hampir ijma. Ya, gimana ceritanya tuh hampir ijma? Kalau nuang air, wah hampir penuh nih, ya stop. Ya, kira-kira berapa banyak tuh hampir penuh? Kira-kira 90%. Anggaplah 90%. Masa iya sekarang dibuang 90%, yang diambil berapa? 10%. Ini kan jahil namanya. Ya, ini kan namanya apa? Ya, jahil. Kemudian yang berikutnya, berarti yang berapa tuh? Ketiga. Ya. Anna kulla ibadatin minal ibadat fa inna salata maqrunatun biha. Bahwasanya setiap ibadah dari ibadah-ibadah yang ada, maka salat selalu digandengkan dengannya. Ini kan menunjukkan keutamaan salat. Ya, ada ibadah digandengkan dengan apa? Salat. Contohnya ibadah zakat. Itu banyak tuh dalam ayat wa aqimus shalah wa atu zakat. Selalu digandeng. Padahal perintahnya di situ lagi menekankan zakat, tapi diikut sertakan apa? Salat. Begitu juga menyembelih. Ya, sering dibaca kalau lagi Idul Adha. Ya, selalu khatib-khatib membacakan surat apa? Al-Kautsar. Ya, orang kalau dengar surat Al-Kautsar bayangannya tentang apa? Sembelih. Ya, tapi ternyata ya sembelihan ini digandeng dengan apa? Salat. Fasalli li rabbika wanhar. Dan ditaruhnya paling depan lagi. Ditaruhnya paling depan. Itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Itu menunjukkan walaupun dia zakat, walaupun dia nyembelih, tapi kalau nggak sholat, apa yang terjadi? Ya, itu bisa baca fatwa ada orang jagal, ya walaupun baca bismillah tapi nggak sholat, ya maka bangkai hasil namanya sembelihannya. Karena apa? Dia bukan muslim. Ya, tidak boleh dimakan daging sembelihannya. Ditaruhnya di depan. Ya, jadi percuma walaupun dia zakat, walaupun dia nyembelih, tapi kalau dia tidak sholat, maka ibadah yang ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang berapa? 3. Ya, memang biar cepat aja disimpulin. Banyak nanti semua 13 dibacain. Yang ada punya PDF-nya nanti boleh di screenshot, kemudian suruh siapa terjemahin, Mbak Gemini kek, Mbak Cici kek. Sudah banyak mudah-mudahan. Ya, ada Mbak Cici ya? Ada kan? Gemini, bahasa apa lagi? Mas GPT kek, terserah. Jadi GPT apa? Ya, Gemini termasuk yang luar biasa dia dalam apa? Menerjemahkan hampir 90% bagus lah. Apalagi ada tawaran lagi, apakah saya mau cari sumber yang lain? Wah, jawab aja oke, gitu. Nah, itu nanti dibilang bikin tabel sama dia, lebih apa namanya, lebih hemat kita memahaminya ketimbang panjang seret. Nah, nanti dia kasih tawaran lagi, mau saya carikan referensi yang lain? Antum klik aja, ya boleh, gitu kan. Ntar dibikinin tabel sama dia. Ya, dibikinin tabel jadi lebih apa? Lebih enak kita bacanya. Kalau tadi kan kadang panjang, tapi kalau dibikin tabel enak. Ya, atau masih kurang juga, bikin lagi. Mohon maaf, saya masih kurang, tolong dijelaskan lebih detail. Lihat tuh bagaimana ya sistem lebih pintar dari orang-orang yang katanya belajar. Dan itu kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang ada apa namanya input yang masuk. Kan Google itu sifatnya ngumpulin apa? Data, disimpan. Ya, mungkin kita orang Indonesia jarang masukin, tapi luar biasa para ulama itu ya memasukkan, menginput semua data, semua maklumat ke Google sehingga sama dia dibaca, dicerna. Ya, makanya ini luar biasa juhudnya, semangatnya para ulama memasukkan apa? Maklumat sehingga ketika orang mengetik, ya Google kan sistem sifatnya cuman mengeluarkan apa yang dia dikasih. Ya, kalau dikasihnya A, dia akan ngeluarin apa? A, gitu.
Mufhum? Ya, bahkan dulu pernah dikasih tahu kenapa Google itu bisa baca angka. Misalkan kita tulisnya bebet gitu. Ya, karena memang tulisan orang itu dari berbagai macam jenis diupload, disimpan, nanti dia baca kira-kira ini 3 apa 8. Nanti dia akan pakai yang lebih kuat, yang lebih dominan. Oh, ini 3. Kadang kan ada yang salah baca dia kan, mungkin karena burem apa-apa, tapi maklumat yang masuk itu bagus. Bukan berarti kita belajar sama Google, enggak. Ya, tetap kita belajar bermajelis, tapi mungkin kalau antum pengen lebih data, lebih banyak, ya PDF banyak, ya kemudian bisa di screenshot, terus suruh diapain? Terjemah. Kalau kita belum belajar bahasa Arab. Ya, karena belajar bahasa Arab itu bukan syarat mutlak untuk orang memahami apa? Al-Qur'an dan hadis. Cukup diterjemahkan ke dalam bahasa yang dia pahami, maka itu sudah termasuk iqamatul hujjah buat dia. Ya. Mafhum? Ya. Kemudian dia bisa akses, kemudian dia bisa mencari mudah. HP ada di tangannya. Apalagi? Kuota ada. Ya, banyak kemudahan. Banyak apa? Kemudahan. Ya, karena bodoh itu termasuk di usul fikih itu penghalang seorang ahli, seorang dikasih beban untuk ibadah, itu kan ada penghalangnya. Salah satu penghalangnya bodoh. Dan bodoh itu dikatakan oleh para ulama gara-gara manusia. Bukan ya gara-gara ketetapan Allah, bukan. Tapi gara-gara siapa? Dia sendiri. Ya, beda kalau itu Allah yang tetapkan, seperti kecil. Ya, kecil apa gara-gara manusia? Misalkan ada anak kecil kan pasti nggak paham kan? Ya, itu gara-gara siapa? Penyebabnya apa? Maksudnya yang mentakdirkan dia, yang menetapkan dia nggak paham. Ya Allah yang menetapkan, karena dia masih apa? Kecil. Majnun, orang gila. Gara-gara siapa? Ya, apakah dia yang pengen gila? Kan nggak. Apalagi contohnya pingsan. Ya, itu sehingga dia nggak tahu, nggak memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah, itu penghalang namanya. Tapi bukan gara-gara dia sendiri. Ya, yang gara-gara dia sendiri salah satunya disebutkan gara-gara apa? Bodoh. Padahal dia memiliki kemampuan untuk belajar. Padahal dia memiliki kemampuan untuk mengakses. Tapi ketika dia tidak lakukan, maka ini termasuk ya perkara yang tidak diberikan dispensasi. Kemudian berikutnya secara singkat saja. Ya. Berikutnya annallaha faradaha lailatal Isra. Allah mewajibkan salat itu di malam apa? Isra. Itu ketika Isra Mi'raj. Tidak ada apa ibadah yang langsung Nabi diangkat untuk disyariatkan kecuali ibadah apa? Salat. Dan banyak hikmah di situ. Ya, Nabi di langit 1 ketemu Nabi siapa? Adam ya. Terus naik terus, Nabi Musa naik ke-4 atau ke-5. Terus ya diwajibkan pertama kali berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Bayangin coba. Salat wajib 50 kali. Ya, curhat dulu sama Nabi Musa. Wah, kebanyakan itu. Umatku aja dari Bani Israel kewalahan gitu kan. Ini menunjukkan ya umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga ada ibadah apa? Salat. Ya, ini menunjukkan salat memang perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti juga disebutkan oleh Syekhul Islam, karena ibadah salat itu terkumpul semua dari anggota tubuh dia. Ya, dari gerakan, dari ucapan, dari hati. Ya, yang tidak bisa didapati dari ibadah-ibadah yang lainnya. Harus khusyuk dia. Ya, harus ada bacaan lidahnya, mulutnya berucap. Ada gerakan ruku, sujud. Yang ini tidak didapati pada puasa, pada haji dan yang lainnya. Ya, ini diwajibkan ketika apa? Isra dan Mi'raj. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan umat Nabi Muhammad SAW cuma berapa kali? 5 kali. Ya, itu pun kata Nabi Musa masih kebanyakan. Ya, Nabi Muhammad ya malu bolak-balik terus. Ya, akhirnya bismillah, tawakal, ya cukup ya jalankan apa yang telah Allah tetapkan. Karena orang-orang Yahudi itu 3 salatnya. 3 waktu. Ya, salatnya berapa?
Tiga waktu. Lah orang Nasoro di gereja mau ngapain itu? Salat. Ya, apa dia itu? Ya, walaupun sudah banyak ya praktek-praktek kebid'ahannya, kekufurannya, tapi mereka sedang melakukan apa? Salat. Karena salat itu ya doa, ibadah di dalamnya. Ya di satu tempat, di rumah ibadah yang mereka muliakan, dan ini ada pada umat-umat terdahulu. Kemudian berikutnya, kenapa salat ini menjadi inti dari amal tubuh? Ya, annahu aujabaha ala kulli halin. Allah mewajibkan salat atas setiap kondisi dan tidak diberi uzur dengannya walaupun sakit. Ya, walaupun apa? Sakit. Walaupun takut. Lagi perang nih. Ya kan takut. Ternyata disyariatkan apa? Salat apa? Khauf. Ya, bahkan salat sambil berlari dibolehkan dalam syariat. Ya, kemarin di sini juga udah belajar salat apa? Khauf. Ya, mungkin angkatan yang lalu. Ya, ada 2 baris. Nanti yang depan ikutin imam dulu, yang belakang ngapain? Jaga-jaga. Nanti kalau ini udah turun 1 rakaat, yang ini ya gantian dan seterusnya. Ada 2 model salat apa? Khauf. Ya, dia lagi safar, ada masyaqqah, dikasih keringanan. Yang tadinya 4 menjadi berapa? 2. Yang tadinya beda waktu boleh diapain? Digabung, baik di takdim di awal maupun diapain? Di akhir. Ya. Kecuali kalau akalnya sudah hilang, nggak ada dia beban untuk apa? Salat. Yang menarik tuh yang kemarin yang pondok pesantren jatuh itunya. Ya, ternyata masih ada yang hidup. Dipanggilin, udah sholat isya belum? Wah, insyaallah. Ya, dalam kondisi badan semuanya ya tertimbun, nggak ada wudu juga. Mau wudu juga gimana, dia tangannya begini nggak bisa tayamum. Ya, tapi sholatlah dalam keadaan apapun ketika memang kondisi ya sangat payah. Ini bisa jadi karena dia juga diajarin di pondoknya jangan sampai ninggalin apa? Salat. Karena memang itulah sudah ijma'nya lah. Salah. Ya, yang meninggalkannya bisa menyebabkan orang menjadi apa? Kafir. Bahkan di buku-buku fikih dibahas perkara-perkara yang belum terjadi. Terus gimana salatnya? Seperti kalau orang ditangkap burung besar dibawa terbang. Nah, lo salatnya gimana itu? Padahal belum ada burung itu, belum ada burung terbang yang besar itu. Anggap ada ya. Enggak taunya zaman sekarang ada apa? Pesawat. Ya kan itu anggapnya lagi dibawa apa itu? Di burung. Salatnya gimana? Apakah duduk, apakah berdiri, dibahas. Yang lagi dicengkram ini nih. Gimana cara salatnya? Bahkan dibahas juga kalau orang misalkan dimasukin penjara, penjaranya cuman bisa ngerungkuk doang, udah nggak bisa apa-apa dia. Makan, berak semua di situ. Ya, nggak bisa wudu, nggak bisa ngapain. Gimana salatnya? Ya salat dengan keadaannya. Ya, kalau tangannya masih bisa gerak dengan tangannya. Ya, kalau nggak bisa dengan apanya, palanya. Kalau nggak bisa lagi dengan matanya, nggak akan putus. Bagaimanapun juga. Berbeda dengan apa? Puasa. Ya, sakit dikit puasa boleh apa? Batal. Sakit apa tong? Bisul ya. Nggak puasa nih. Gara-gara kita apa? Bisul. Ya, sakit apa lagi? Ya, berdarah nih dikit tangannya. Nggak puasa nih. Ya, nggak mampu pergi haji, nggak wajib. Ya, nggak punya duit buat bayar zakat, nggak bayar. Tapi ya salat, mau kaya, mau miskin, ya mau gubernur, mau presiden, mau rakyat jelata, nggak ada ceritanya apa? Ya salatnya ditunda atau salatnya nanti, salatnya nggak usah, ya semuanya apa? Tidak akan pernah putus. Nah itu beberapa poin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya kalau mau lebih detailnya nanti lihat di PDF-nya. Semoga bisa menjadi tambahan apa? Faedah. Akhirnya di sini kesimpulan, kenapa para ulama ya atau para ulama mengkhususkan amal yang masuk seorang hamba ke dalam dinul Islam itu dengan apa tadi? Salat. Ini semua mabniyun ala madalat alaihi nusus al-katsirah minal kitabi wa sunnati wa ijma'i sahabati. Ini semua dibangun berdasarkan nas yang sangat banyak baik dari Al-Qur'an, kemudian apa? Hadis dan ijma'. Nanti disebutkan di belakang. Ini masih ibaratnya muqaddimah tentang salat.
Hanya saja orang-orang belakangan dari Murji'ah cari-cari alasan. Ya, cari-cari itu ada ulama yang menyelisihi. Padahal ulama ini kalau dilihat masanya di bawah generasi apa? Salaf. Ya, mafhum. Yang kemarin juga kita sudah jelaskan, ketika mereka menyelisih, ternyata yang salah paham itu orang Murji'ahnya. Kalau lebih diteliti, ternyata mereka tidak menyelisih. Atau anggap mereka menyelisih, maka tidak layak untuk diambil ketika ijma sudah apa? Tegak. Ditambah dalil dari Al-Quran, hadis, ya tadi juga apa? Ijma. Jadi sebetulnya ada udang di balik apa? Bakwan apa batu. Ketika mereka cari-cari alasan, ada khilaf. Tujuannya supaya apa? Melariskan pemikiran dia bahwasanya meninggalkan sholat itu tidak kafir. Ya, begitu juga amal-amal yang lain. Sholat saja kalau ditinggalkan tidak menyebabkan kafir, apalagi ibadah-ibadah yang apa? Yang lain. Karena kan derajatnya lebih tinggi mana? Sholat. Berarti nanti kalau meninggalkan puasa, haji dan seterusnya nggak masalah. Karena sholat aja tidak apa? Tidak masalah. Ya, merembet lebih jauh kalau begitu, kalau orang tidak beramal apapun nggak masalah. Ya, merembet lebih jauh lagi berarti amal bukan bagian dari apa? Iman. Itu ujung-ujungnya iman. Walaupun kita tidak mengiyakan, tapi kita mengilzam dia. Kalau ente berpendapat seperti ini berarti begini. Ya, dia akan mikir kan. Ya, kita bukan langsung mengilzam itu mengharuskan. Tapi terkadang dalam sisi debat kita hadirkan ya sebuah konsekuensi dari ucapan. Misalkan dia meyakini, ya itu kan udah khilaf akhi. Terserah lo, anda milih khilaf, yang milih pendapat yang mengatakan tidak kafir. Ya, sekali lagi ini pendapatnya ya ajarannya Mu'tazilah. Ketika semua khilaf dianggap bebas milih. Ini sekali lagi pemikirannya orang-orang apa? Mu'tazilah yang diusung oleh Jahid dan Al-Ambari. Dua-duanya Mu'tazilah. Ya, jadi kalau ada orang yang berpendapat A, B, terserah dia. Enggak usah dipikirin. Ya, terserah dia mau ambil A, mau ambil B. Yang penting kan kita damai-damai aja. Enggak bisa. Ya, dimutlakan seperti itu. Kalau masalahnya furu yang memang ada khilaf dari awal, enggak masalah. Antum berpendapat di sholat di masjid berjamaah itu mustahab atau wajib, terserah antum. Tapi dalam perkara yang sudah ijma nggak bisa. Ya, membuka pintu khilaf setelahnya. Nggak bisa. Ya, kita ilzam dia. Antum kalau berpendapat seperti ini, berarti ya kalau orang nggak sholat berarti Islam dong. Pasti dia akan jawab nanti. Nah, sekarang istilah sholat kan amalan paling besar. Gimana kalau dia meninggalkan yang lain? Ya nggak masalah jadinya. Betul nggak? Kita ilzam gitu. Ya, kalau begitu kita tanya lagi, berarti ujung-ujungnya nanti rukun amal nggak masuk dalam iman. Ayo, kita dorong terus dia. Kita pojokkan dia terus. Itu termasuk uslub debat. Ya, kita keluarkan ya konsekuensi batil dari sebuah ucapan, dari sebuah pendapat. Tujuannya biar dia mikir gitu. Ya, nanti kan ketahuan mana yang ngeyel, mana yang memang mencari apa? Al-haq. Itu termasuk uslub di dalam berdebat. Memang ada debat itu diajari cara-caranya. Ya, debat itu apa? Diajari caranya. Misalkan kita lagi fokus satu pembahasan A, dia lari ke B, nggak usah dipikirin, ya, fokus aja dulu di A. Ya, selesaikan dulu, jangan lari ke B, ke C, karena muter-muter, ngalor ngidul nggak jelas. Udah, kita fokus aja di A. Apa hukumnya ini misalnya? Oh, dia lari ke sono, lari ke sono. Jangan mau diajak apa? Tamasya jalan-jalan misalnya. Ya, fokus aja dalam satu apa? Satu titik. Itu kenapa ya mereka ini termasuk ya firqah Murji'ah. Mau bukti? Ya, kita lihat buktinya. Ya. Kenapa pembahasan meninggalkan salat itu masuk dalam bab akidah? Bukan hanya sekedar fikih, paham ya? Ya, jadi meninggalkan salat itu bukan hanya babnya sekedar pembahasan fikih, tidak. Tapi dimasukkan oleh para ulama dalam bab apa? Akidah, terutama pembahasan tentang iman. Kita ambil contohnya ya Abu Daud. Abu Daud punya kitab namanya apa? Sunan Abu Daud. Beliau meninggal pada tahun 275. Meninggal 200 berapa? 75. Ini siapa?
Abu Daud. Namanya Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Sijistani daerah mana itu? Dekat Bogor. Dekat ya pecahan-pecahan Rusia lah, entah kayaknya ada Sijistani, Kazakhstan apa daerah-daerah situ lah. Ya, pokoknya dia dari Sijistani. Ya, dalam kitabnya Sunan, beliau bikin satu babun fi raddil irja. Satu bab di dalam atau tentang membantah pemikiran apa? Irja. Ternyata apa yang beliau kasih hadisnya? Beliau katakan, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Dia bawakan hadis Nabi. Perbedaan antara hamba dengan kekufuran adalah apa? Meninggalkan salat. Ya. Ini dimasukkan dalam bab-bab tentang akidah, tentang iman. Tapi tadi pahami, ya, apa judulnya? Untuk membantah pemikiran apa? Irja yang mengatakan orang yang meninggalkan salat itu tidak menjadi kafir. Dibantah oleh siapa? Abu Daud. Imam Tirmidzi juga punya. Imam Tirmidzi juga apa? Punya Imam Tirmidzi namanya Muhammad ibn Isa. Beliau meninggal 279. Berarti beda 4 tahun sama siapa? Abu Daud. Ya. Beliau punya kitab Sunan pas pembahasan Abwabul Iman. Beliau beri judul Babun ma jaa fi tarkis shalah. Bab sesuatu yang datang tentang meninggalkan apa? Salat. Kemudian beliau meriwayatkan beberapa hadis tentang kafirnya atau pengkafiran orang yang meninggalkan apa? Salat. Kemudian beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Syaqiq. Ya, seorang tabi'in. Ya, apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Syaqiq? Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu sahabatnya Nabi tidaklah meyakini sesuatu dari amalan yang meninggalkannya menjadi kufur kecuali apa? Salat. Ini ucapannya siapa? Ya, Abdullah ibn Syaqiq, seorang tabi'in yang betul-betul mengamati pendapatnya, ijma'nya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi di sini banyak nih. Ya, begitu juga Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad, meninggal pada tahun 290. Ya, beliau punya kitab namanya As-Sunnah. Ya, beliau su'ila anil iman warad alal murji'ah. Ditanya tentang iman dan bantahan terhadap orang Murji'ah. Kemudian beliau membawakan di bawah satu bab itu hadis-hadis dan asar tentang pengkafiran orang yang meninggalkan apa? Salat. Jadi pembahasan hukum yang meninggalkan salat itu bukan hanya dalam bab fikih saja, tapi dimasukkan oleh para ulama di bab-bab apa? Akidah. Dan salah satu tujuannya, penyebabnya untuk membantah pemikiran apa? Murji'ah. Jadi sudah ada memang dari zaman dahulu pemikiran apa? Murji'ah. Mafhum? Ya, ini terlalu banyak asarnya nih jadi. Ya, yang punya PDF-nya nanti boleh Abu Ahmad di-share. Ya, kayaknya itu yang antum PDF pegang itu PDF lama itu. Ya, beliau punya 2 versi. Versi lama itu lebih ngeri lagi, banyak lagi penukilannya. Ini yang Anda beli yang udah direvisi, yang udah disingkat, tapi masih panjang. Tapi yang di share di media sosial itu yang awal itu, yang apa? Yang awal. Satu lagi deh, kita ambil dari Qutaibah ibn Sa'id, meninggal pada 240 Hijriah. Dia termasuk gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya, beliau punya kitab tulisan, ya, judulnya Aqidah Qutaibah ibn Sa'id. Apa kata beliau? Wala nukaffiru ahadan bidzambin illa tarkas shalah. Kami tidak mengkafirkan seseorang gara-gara sebuah dosa itu kabair, dosa besar, kecuali orang yang meninggalkan apa? Salat. Wa in amila bil kabair. Walaupun orang itu mengerjakan dosa-dosa besar, selama dia masih salat, maka tidak kami kafirkan.
Ya, ini gurunya siapa? Imam Bukhari, namanya Qutaibah ibn Sa'id. Tadi mungkin satu lagi yang lebih menarik nih, ucapannya Al-Imam Al-Lalikai. Ya, beliau punya kitab namanya I'tiqad Ahli Sunnah. Ya, beliau membawakan riwayat-riwayat dari Nabi tentang salat itu adalah iman. Ya, beliau meriwayatkan hal tersebut. Pertama, bawain hadis dari Umar, satu nih. Yang kedua, Ali. Yang ketiga, Abdullah ibn Mas'ud. Keempat, Abdullah ibn Abbas. Kemudian Abu Darda. Kemudian Al-Bara ibn Azib. Kemudian Jabir ibn Abdullah. Ya, itu dari kalangan sahabat. Kemudian juga dari bawahnya di sini disebutkan ada Mujahid, ada Sa'id ibn Jubair, ada Jabir ibn Zaid, ada Amr ibn Dinar, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya. Begitu juga dari para imam-imam fuqaha, Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Banyak sekali nukilan-nukilan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah. Ini hanya model kesimpulannya saja. Ya, kalau mau lebih dekatnya di dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah punyanya Al-Imam Al-Lalikai. Kan kayak kitab-kitab ini kan jarang dibaca, jadi kita nggak tahu. Ternyata memang kitab-kitab salaf terdahulu memasukkan bab di dalam akidah tentang kafirnya orang yang meninggalkan apa? Salat. Dan salah satu tujuannya kenapa dimasukkan untuk menjelaskan bahwanya salat masuk dari iman. Ini satu titik, satu poin. Poin yang kedua untuk membantah siapa? Murji'ah. Begitu. Ya, karena para imam terdahulu kan cuma nulis judul hadis. Gimana cara belajarnya? Itulah barokahnya. Cuma dibaca judul dan hadisnya, masya Allah, langsung tergambar semua masail gitu. Beda kalau kalam belakangan ngomongnya panjang, ya hadisnya apa? Dikit misalnya. Kalau mereka hadisnya yang banyak, ucapannya apa? Sedikit. Karena mereka punya rasa khawatir kalau saya banyak ucapannya nanti tercampur dengan hadis. Ya, atau bisa jadi orang malah fokusnya pada ucapan saya, bukan pada ucapan apa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kalau kita buka buku terdahulu, udah itu aja, judul hadis. Nah, di masa sekarang orang kalau baca gitu, buku apa ini? Judul hadis, nggak seru lah. Ya itu permainan syaitan supaya jauh dari ad-din, supaya jauh dari apa? Agama. Akhirnya senangnya yang baca yang panjang, ngalor ngidul, yang penuh falsafah, yang begini dan Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ya cuma baca gini juga bingung juga dari mana mulainya nih. Saking banyak apanya nih asarnya. Tapi mungkin nanti yang anak-anak muda nih kasih PDF-nya kemudian diterjemahkan supaya bisa menjadi apa? Faedah bersama. Ya, karena bab kayak gini kalau nggak dibacain berulang-ulang kadang lupa lagi. Ya, pelan-pelan dikasih lagi. Mungkin hari ini satu halaman dulu, besok lagi halaman berikutnya, besok lagi halaman berikutnya. Ya, nggak usah panjang-panjang aja, orang bosan kan kalau baca ya. Satu halaman aja terjemahin. Besok lagi halaman berapa? Kedua. Besok lagi halaman ketiga. Supaya betul-betul kita memahami dari dahulu dari kalangan salaf mereka telah memasukkan sholat ya menjadi inti dari sebuah apa? Amal yang itu adalah bagian dari iman, tidak terpisahkan. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya, sebenarnya muncul pemikiran yang pertama kali kan Khawarij di masanya Utsman, tapi belum begitu berkembang. Kemudian baru berkembang di masanya apa? Ali. Yang pertama kali muncul ada Khawarij, ada Syiah. Nah, terus ada beberapa ulama fikih dari Kufah itu mau ngebantah siapa? Khawarij. Ya, jadi itu mulai terjadi memang dari setelah masa khilafah yang 30 tahun itu. Sudah mulai banyak apa? Ya, fitnah dan itu pun belum terlalu banyak dalam masalah penyimpangan. Paling hanya beberapa poin saja. Ya, makin kesini makin apa? Makin banyak.
Ya, bahkan Qadariyah itu muncul di akhir masanya Abdullah ibn Umar. Firqah apa? Qadariyah. Jadi intinya yang memang pertama kali muncul firqah-firqah apa? Khawarij, dia panjang menguasai masa. Kemudian ada beberapa ulama yang ingin membantah mereka, tentu dengan uslub, konsep. Itu. Ternyata konsep yang dikemukakan itu apa? Keliru. Ya, dengan membuang apa? Amal. Karena orang Khawarij itu kalau melihat ada amalan nepotisme, kata dia, masa Utsman dibilang nepotisme dan seterusnya. Ya, ini amalan kufur. Ya, masa siapa namanya Ali ya pengen suluh dengan ini dan itu. Ini kata dia amalan kufur. Karena menurut mereka semua amalan harus masuk ke dalam konsep apa? Amal tadi. Ya, si Murji'ah yang dari fuqaha ingin membantah tapi dengan konsep. Ternyata malah membuang apa? Amal. Tujuannya baik, ingin membantah siapa? Khawarij. Ya, tapi tetap dikatakan keliru, salah. Walaupun ternyata fuqaha ini betul dalam amal. Dalam praktek. Karena mereka juga mengkafirkan pelaku syirik besar, mengkafirkan orang yang meninggalkan apa? Salat. Tapi dalam membuat konsep apa? Keliru. Dalam membuat konsep apa? Keliru. Itulah yang disebut dengan Murji'ah apa? Fuqaha. Yang mungkin baru-baru muncul di tahun 100-an Hijriah. Ya, kira apa? 100-an Hijriah. Mafhum. Maksudnya gimana? Salah-salah sekarang kan selama ini kan saya kan seperti yang masalah di HP apa itu aja tuh kawan itu aja salah aja sama aja. Ini pas ketika ngaji begini kok ada berkat bukan tuh kerja begini, begini, yang begini. Apakah mereka itu enggak belajarnya dulu bergurunya apa lain apa satu jalur yang ini yang Gak usah kita ambil jauh-jauh. Paling kan orang, kenapa salaf itu mulai digandrungi dalam tanda kutip? Karena memang salaf inilah yang menjadi ibaratnya kalau mau baik kembalinya memang kemana? Salaf gitu kan. Ya, tapi kalau kita lihat dengan pengakuan saja itu kan tidak cukup. Mafhum. Pondok-pondok Kobong juga bilangnya pondok salafiyah. Ya kan? Ya ini pondok apa nih? Ini mah pondok salaf. Iya, bahkan NU lama yang di Jawa Timur itu masih menggunakan nama apa? Salafiyah. Ya, karena memang ini yang menjadi ibaratnya metode seorang beragama harus kembali kemana? Salaf. Tapi ada yang kebingungan juga. Ya, dianggap salaf itu yang penting orang belakangan. Maka ada yang bilang NU juga salaf, Muhammadiyah juga salaf, Persis salaf, Al-Irsad semuanya salaf. Ya, salaf yang mana dulu kan gitu. Ya. Kalau salaf dalam arti bahasa berarti orang yang telah meninggal dari bapaknya, kakeknya, buyutnya, itu secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i yang namanya salaf itu apa? Generasi terbaik dari sahabat, tabi'in dan apa? Tabi'in. Yang kata Syekhul Islam kalau mereka sudah ijma, ini yang tidak bisa ditolak lagi sudah. Tapi kalau ijma di bawah dia itu masih bisa dikritik. Kenapa alasannya? Karena Islam sudah mulai menyebar. Ada yang di Syam, ada yang di Afrika, ada yang di sana dan seterusnya. Tapi ijma yang itu terikat menjadi hujjah adalah apa? Generasi 3 ini yang terbaik. Mafhum. Jadi kalau dia bilang saya ngajinya ikut salaf juga, salaf yang mana kan gitu kan ya. Ya, pas sudah dijadiin dia angkat juga ini pendapatnya salaf, masih dikritik juga sama dia. Ini kan berarti dusta di dalam apa? Pengakuan. Ya kita tadi yang Nabi bilang, ya katanya salaf sudah ijma, dikiraat hampir ijma. Ya gitu. Tapi ada yang menyelisihinya orang belakang. Orang belakang itu siapa? Selain 3 generasi. Ya memang ada setelah generasi ini ada yang mengatakan, ya salat itu kalau dia tinggalkan sengaja tidak menyebabkan menjadi apa? Kafir. Ya. Tapi yang mengatakan seperti ini dia masih menjadikan amal itu bagian dari apa? Iman. Sedangkan orang Murji'ah ya yang membuang apa atau yang mengatakan tidak kafir malah membuang apa? Amal. Kan enggak sebanding sebetulnya. Cuma dia kan cari-cari alasan, oh ini ada silang pendapat, berarti boleh kita petik. Ya tadi karena terpengaruh pemikiran Mu'tazilah.
Setiap ada orang yang berpendapat, maka sah-sah saja. Boleh kita ambil pendapatnya. Ya sebenarnya kayak Pak Reno kemarin kirim itu, ya itu ada pemikiran sedikit Mu'tazilah. Kan Syekh ini berpendapat A, Syekh ini berpendapat B. Mereka lihat saling akur. Terserah dong kalau saya ikut pendapat yang ini, masa saya dilarang. Terserah juga kalian ikut ini. Nyatanya ya itu cuma di lisan, tapi dalam prakteknya bentrok luar biasa. Seharusnya kan damai-damai aja kan. Ya, ternyata enggak. Ya itu mau berpendapat video haram kayak video nggak haram, yang terjadi apa nyatanya? Hah? Ribut luar apa? Luar dalam. Luar biasa. Nasrullah ya. Cukup atau ada lagi? Ini masih panjang ini pembahasan soal ini. Kita belum sebutin dalil dari Al-Quran. Baru apanya muqaddimah. Karena penulis ingin menunjukkan kepada kita penguatan ini dulu manhaj. Dari sisi apa? Kita jadikan Al-Quran, hadis dan ijma sebagai apa? Dari soalnya kalau dia nggak kuat ininya, nanti semua akan mental ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ya ulama saya nggak ngomong gitu kok. Ulama saya nggak ngomong gitu kok. Nah, ini yang terjadi akhirnya. Ya karena manhajiahnya di dalam mengikuti salaf masih apa? Belum kuat gitu. Makanya dikokohkan dulu dari sisi ya bagaimana para salaf membuat buku, kemudian mengajarkan murid-muridnya, mereka telah ijma, mereka juga membantah pemikiran-pemikiran apa? Murji'ah begitu. Supaya betul-betul kalau ngikut salaf ya begitu, ikuti saja. Selesai. Jadi kalau ada yang ngaji, saya juga ngaji salaf, ya tanya salaf yang mana? Ya, kadang ngambil sebagian aja. Ya dalam masalah fikih saya ikut salaf gitu. Tapi kalau dalam masalah apa? Akidah, ya akidah itu masalah besar katanya. Ya harus ulama-ulama besar yang bahas. Memang sahabat kurang ulama besar apa? Ya, kalau misalkan main besar-besaran, ya tentulah para salaf dari generasi sahabat orang yang paling besar dalam ilmu, dalam amal, dalam ketakwaan. Bahkan tulisannya Umar masih tercantum, nanti kita baca ada. Ya, tulisannya Umar kepada pegawai-pegawainya. Itu masih ada tertulis. Nah, di situ beliau arahkan konsep iman itu kayak apa. Sudah ada. Cukup satu orang yang nulis, masa semua sahabat harus nulis? Kadang kan, itu kan cuma satu orang Umar, yang lain enggak nulis. Terus maunya apa? Kalau nulis semua, kamu mau terima? Ya. Kebalik itunya namanya, gelasnya. Jadi dituang air apa? Mentah. Ya pelan-pelan nanti insyaallah taala. Ya nanti juga mungkin Anda sedikit terjemahkan tentang apa namanya masalah-masalah jahil. Ya itu bagus untuk diantum cermati gitu. Jadi jangan diglobalkan jahil, tapi memang ada perkara-perkara yang harus dirinci gitu. Jangan gara-gara bodoh udzur, gara-gara bodoh udzur. Ya. Akhirnya kalau antum melihat konsepnya nanti nggak ada orang yang akan batal keislamannya udah. Percuma antum belajar nawaqidul Islam. Ya, kalau misalkan orang melakukan pembatal keislaman nanti dulu. Hah? Ya kan gitu kan ngaji selama ini? Iya. Iya Ustaz, siap. Insyaallah semoga Allah tambahkan kita terus ilmu ya dan keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.